Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham sektor finance. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup di harga 6.927, menguat 0,44%. Dan transaksi hari ini ada di 13,5 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG bagus, walaupun ya candlenya kurang oke ya, cuman rebound. Sempat turun tapi kemudian naik. Ya cukup solid. Walaupun candle hammer atas ya. Bapak ibu lihat. Perhatikan. Sebelum dia koreksi. Candlenya seperti apa. Ya gitu-gitu lagi. Doji. Candle solid. Habis itu doji. Tapi yang penting arahnya atas ya aman. Target minggu ini 7.000. 3 hari ke depan. Ya 4 hari ya. Ya hari ini kan hari Senin. Karena nggak ada libur. Berarti 4 hari perdagangan. Masih oke untuk IHSG. Kalau pandangan saya masih ke atas. Ini kebetulan saya agak malam buat videonya. Kita lihat dulu bagaimana indeks utama. Sudah buka ya? Dow Jones sudah buka belum? Kalau udah buka bagus nih. Berarti hijau ya. S&P 500 hijau, Nasdaq hijau. Eropa banyak merah nih. Eropa nggak tahu apa nih. Asia hari ini juga hijau tutupan. Beberapa aja yang merah tapi nggak terlalu signifikan juga ya. Jadi IHSG besok tetap arah naik ya. Arah rebound 7.000. Mudah-mudahan bisa. Langsung saja ke saham pertama. BBNI yang ditutup di 4.120. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Asik net buy. Pada bekas semuanya BBNI. Akumulasi. BBNI masih menunggu momentum. Yang pastinya momentumnya minggu ini. Kalau tembus 4.200 menarik. Tembus 4.200 minggu ini menarik. Kecil kemungkinan dead cat bond lebih cenderung ke atas. Akan uji 4.400, 4.500. Kita lihat. Buy aja sekarang, beli cicil. Disclaimer analisa kembali. BBNI. Lanjut. BMRI yang ditutup dagang 4.880 terkoreksi 2,88%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BMRI di distribusi. Langsung saja ke TK-nya BMRI open naik. Langsung saja ke TK-nya BMRI candlenya solid bearish tapi nggak masalah karena kenapa? Bisa aja besoknya rebound. Kalau Bapak Ibu yang beli BMRI kalau mau pakai stop loss jebol 4.800 stop loss aja. Berarti 2% lebih lah. 2,5% buang aja dulu. Intinya kalau minggu ini udah jebol support ya indikasi lemah lah. Balik ke arah bisa nggak tiba-tiba besoknya naik? Ya seperti itu mungkin terjadi. Ya kembali ke Bapak Ibu. Kalau nggak mau pakai stop loss nggak masalah juga di BMRI. Asal sabar. Pakai stop loss juga nggak masalah. Nggak cari saham yang lain untuk menggantinya. 2,5%, 3%. Saya bilang di grup tuh 5% pun sangat mudah diganti. Seperti kami beli hari Kamis, hari Rabu itu PGEO. Hari ini naik PGEO. Seperti itu. 6% apa 7% naiknya tuh. Dari harga kami beli 1.325. 1.300. Sekarang di 6% ya naik. Tuh kan mudah gantinya. Daripada kita hot menunggu lama. Kalau saya seperti itu, tapi nggak masalah juga kalau Bapak Ibu sabar menunggu nggak pakai stop loss. Di market nih nggak ada ilmu pasti. Emang yang cut loss tuh pasti bisa gantinya belum tentu juga. Kembali lagi pengalaman dan uji sistem trading. Kalau bagus ya harusnya bisa dapat ganti. Kalau nggak pakai stop loss boleh nggak? Boleh juga. Nggak salah nggak salah. Tapi musuhnya waktu. Sabar nggak Bapak Ibu nunggu. Jangan sampai 5%, 3% nggak mau cut loss. Tapi 10-15% karena putus harapan cut loss. Banyak yang seperti itu. Ya, disiplin aja. Kalau saya bilang di grup tuh saya bilang disiplin aja dengan Borneo Trader. Kalau memang stop loss ya udah stop loss kita cari saham lain. Kenapa? Ya itu di Borneo Trader tuh nggak lebih dari 5% bisa cut loss. Cuma 6%. Bahkan biasa di bawah itu. Bahkan risk kami kemarin itu cuma 4% apa 3,5% PGO. Dari hari Rabu kami beli. Terus kami tambah hari Kamis tuh di satu berapa PGO sekarang? Coba ya saya lupa deh. Kami tambah kemarin itu di 1.340. Closing hari Kamis itu dibawa turun ke 1.325. Saya bilang hot aja. Dan akhirnya rebound. Kalaupun kami beli yang lamsam di 1.340 ke 1.415 berarti 75 poin. 3% lebih ya. Hampir 5%. 75 poin. 5% kami dapat. Apalagi yang bawah dikit kan. 6%, 7% dapat. Ini trading plan kami. PGO. Itu kalau Bapak Ibu tertarik mau free. Dapat update itu bisa lewat Stockbit, tapi ada syarat ketentuan berlaku. Langsung aja menu profile, scroll ke bawah, ada tulisan external community, masukkan kode R-nya besar R41778.
Kalau mau belajar baca bid over, bisa belajar di kelas scalping tanggal 13 Juli, 2 minggu lagi saya akan adakan kelas untuk scalping. Ya, bagaimana cara trading momentum. Momentum yang pastinya beli saham pas hijau. Di mana harga-harga terbaik, bagaimana cara baca bid over itu ada di kelas Borneo Trader scalping. Silahkan kalau ingin bergabung. Tapi kelasnya berbayar ya. Jadi kalau tertarik silahkan. Jadi itu aja dulu untuk BMRI ya. Tadi kembali lagi BMRI. Kita lihat aja Senin, Selasa atau minggu ini. Kalau dia ke 5.000 naik tuh berarti harus naik 2,5%. Kalau bisa tebus. Benar, potensi besar minggu kemarin dan minggu ini swing low dan dia akan swing atas 5.500 minimal arah BMRI. Kita lihat 3 hari 4 hari ke depan. Lanjut BBRI yang ditutup dengan 3.740 terkoreksi 2,34% asing net sell. Bukan namanya BBRI di distribusi. BBRI kalau pandangan saya sih sideways biasa ya. Tapi mudah-mudahan aman ya. Kita nggak tahu seperti apa tiba-tiba ada outflow kan jebol tuh 3.700 udah gagal. 2% aja buang kalau gagal. Kenapa ini Bapak Ibu perhatikan untuk BBRI itu ada pola. Apa namanya tuh? Head and shoulder. Jauh turunannya maksimal sih bottom Maret. Tetap bottom Maret. Ya atau Februari. Tetap menurut saya bottomnya Maret. 3.400. Kalau ke 3.000 keterlaluan. Kalaupun jebol maksimal 3.400 ya. Tapi pandangan saya minggu ini rebound. Kita lihat 1-2 hari ke depan dulu. BBRI. Lanjut BBCA yang ditutup dengan 8.675 menguat 0,28% asing net buy. Kalau bukan semuanya BBCA di distribusi. Aman BBCA. Tadi dia sempat turun dulu ya. Opennya 8675 terus naik sampai 8825. Berarti 100 berapa tuh? 150 poin ya dia naik. Bukan 100 ya, 175 poin naik. Lumayan ya, 2% dia naik dari bottom tadi. Selamat tuh kalau ada. Tapi kalau jual di harga tertinggi kayaknya berat ya. Banyak lotnya kan yang jaga. Tapi oke lah, kalau panas saya masih oke. Ingat aja Bapak Ibu jangan jebol 8.500. Ini kondisi seperti ini simple, sudah kelihatan. 4 hari ini sideways sudah jebol supportnya 8.500 buang. Yang nggak simple itu ya gara-gara pengen berharap naik. Namanya trading saham tuh yang nggak mungkin Bapak Ibu sempurna 100% bisa benar di market. Jadi gimana kalau tahu nggak bisa benar 100%? Berarti sama dengan judi dong, berarti rugi dong. Bisa diminimalisir. Gimana cara meminimalisirnya? Ya belajar, pengalaman, jam terbang. Itu yang nanti meminimalisir resiko Bapak Ibu. Coba tanya, mana ada kredit bank yang menyalurkan kredit itu ada yang 100% gak ada NPL. Atau nggak ada, semua pasti bayar tepat waktu. Atau nggak pernah telat 1 bulan. Nggak pernah ada yang nunggak. Coba cari, pasti ada yang nunggak. Padahal mereka puluhan tahun sudah harusnya udah menguasai kan, udah tahu nih ciri-cirinya seperti apa yang kemungkinan nggak bayar. Tetap aja meleset, pasti ada yang kena mereka. Ya kita nggak tahu juga kondisi pasar, kondisi keuangan kan ya seperti itu juga market. Kita nggak tahu kondisi seperti apa di dalam market. Tiba-tiba kita ya nggak bisa 100%. Itulah gunanya stop loss. Itu ya Bapak Ibu, pahami dulu. Kalau mau belajar tuh kita nggak bisa. Saya juga dulu pikirnya segak mungkin ini gambar orang nih cat semau-maunya. Ternyata setelah saya pelajari, coba, trial, error, bisa aja. Walaupun memang nggak 100% ya. Jadi kembali nggak bisa kita kendalikan market. Saya juga dulu percaya kayak seperti yang Bapak Ibu. Indikator saya juga dulu banyak macam-macam. Pakai Fibonacci, pakai Darvas, pakai Ichimoku, awan, macam EMA itu banyak, EMA 5, EMA 10, EMA 60, 100, 200 saya pasang semuanya itu. Jadi pusing saya belajar. Ya namanya belajar supaya bisa ya tekuni aja. Kalau Bapak Ibu yakin tekuni itu ya. Dan sekarang saya tanya apakah banyak indikator yang saya gunakan? Enggak, saya cuman garis support resisten mungkin pakai EMA 200 sendar udah gitu aja. Kembali lagi ya, gak salah juga kalau mau pakai indikator gunung, bejibun pun gak masalah. Yang penting kuncinya bisa profit, bisa minimalisir resiko. Tuh ya.
Jadi itu aja dulu, kembali ke BBCA. Kemungkinan besar minggu ini dan minggu kemarin swing low dan potensi arah 9.000. Kita lihat di Juli 2 minggu ke depan. Lanjut BBTN yang ditutup dengan 115 terkoreksi 3,04%. Asik net sell. Kalau bekas punya BBTN di distribusi. BBTN aduh lemah lagi ya. Tapi aman, pokoknya nggak jebol 1085 aman. 1070 buang, berarti 4% kasusnya itu ya. Kalau dia tembus lagi 1150 minggu ini atau hari Senin, siap-siap swing atas, minimal arah berapa, 1250 1300 BBTN. Lanjut BDMN yang ditutup dengan 2440 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bekas punya BDMN di distribusi. BDMN aduh masih di situ-situ aja ya. Yang penting kalau Bapak Ibu punya hot aja lah. Gimana cut loss? Ya cut loss aja di bawah 2380, 2370, 2360. 80 poin lumayan ya. 3% lebih. Ya silakan. Target berapa? 2540. 4% targetnya. Lanjut. Arto yang ditutup menguat 5% ke harga 1775. Asing net buy. Kalau bekerja punya Arto akumulasi. Langsung sejak kenaikannya Arto hijau lagi 4 candle ya. Ini sudah kelihatan supportnya berapa? 1700 jangan jebol. Bukan pakai 1500 lagi. 1700 jangan jebol. Target kemana? 2000. Target 2000. Mudah-mudahan ya ini selesai swing low. Selesai mudah-mudahan web 2 dan web 3. Web 3 ya minimal 2000. Minimal 2000. Arto. Kita lihat. Lanjut. BTPS yang ditutup dengan 1315 menguat 1,54%. Asik net sell. Kalau bekerjanya BTPS di distribusi. Langsung saja katanya BTPS selama nggak jebol 1250 aman hot. Targetnya kalau memang bullish ada potensi rebound ISG di Juli lewat 1370. Target 1500 minimal 1500. Ya kita lihat BTPS. Lanjut NISP yang ditutup dengan 1345 menguat 0,37%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya NISP di distribusi. Langsung saja ketikanya NISP. Mantul ya. Bagus juga NISP nih. Yang belum cut loss hot aja lah. Mudah-mudahan Juli tembus 1375. Target 1450. Ya. Potensi besar ini swing low. Ini resisten kuat 1375 tembus gas. Juli mudah-mudahan digas. Kenapa? Karena ini sudah membentuk swing low dan ada rejection. Mana rejection? Ini trend line downtrend kan sempat jebol terus naik lagi. Udah aman. Kecuali dia dijebol. Ini aja Bapak Ibu. Kalau mau trading jangka pendek ya. Cut loss kalau jebol 1300. Targetnya mana? 1440 langsung. Atau minimal sama dengan lah. Cut loss 4%. Target TP 4%. Udah gitu aja. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Dead cat pun mungkin nggak? Mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan. Tapi yang namanya peluang tuh selalu ada. Tapi risknya kecil. Sudah terhitung di bawah 5% kalaupun cut loss. NISP. Disclaimer. Yang terakhir. Lanjut. BNGA. Yang ditutup dengan 1665. Terkoreksi 0,25%. Asing. Net buy. Kalau bekerja punya BNGA. Di distribusi. BNGA disupport. Pokoknya Bapak Ibu ingat 145 jebol buang. Paling 2,5% ke atas. Target ke berapa? 1730, 1750. Itu aja. Ini kemungkinan besar koreksi ABC-nya selesai dan naik lagi. Paling nggak kalau memang ini mau membentuk pola impertile holder berarti dia naik ke ada potensi ke 1800 terus koreksi baru naik. Nah, bisa jadi nanti akhir tahun atau di Oktober breakout kan? Kita nggak tahu seperti apa. Yang penting mudah-mudahan minggu ini atau Juli nanti 1800 arah dulu. BNGA. Yang terakhir BRIS yang ditutup dengan 2580 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BRIS akumulasi. Langsung saja ketikanya BRIS sih bagus. Pokoknya ingat BRIS nih mumpung risknya kecil masih di bawah 5%. Risknya berapa risknya? Kalau dia jebol 2480 buang aja. Berapa? 2470, 2465. Berarti di bawah 5% kan. Target reward ke berapa? Langsung tarik 2800. Jangan pendek-pendek. Kenapa? Karena kalau dia naik volatilitasnya cukup tinggi. Gak pendek-pendek kalau dia naik. Ya target saya 2000. Ya minim-minim 2700, 2800. Kita targetkan. Disclaimer untuk BRIS. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa
tombol subscribe dan nyalakan kritik, saran, ataupun pertanyaan. Jangan langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semangat terus cuan.